Halo semuanya, aku Zia dari Oceanografi ITB. Di sini aku mau ngejelasin analisis aku mengenai jurnal sirkulasi laut dan biogeokimia di kawasan Teluk Cendrawasih. Jurnal ini dibuat oleh Aldo Darmawan dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang dipublikasikan di jurnal Positron. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah biogeokimia laut dengan topik analisis yaitu siklus biogeokimia dan nutrien laut. Ini adalah peta yang berfokus pada kawasan Teluk Cendrawasih dengan koordinat 135 sampai 136 derajat bujur timur dan 2 sampai 3,1 derajat lintang selatan. Untuk peta kajian secara lengkap dapat dilihat pada peta yang berukuran kecil yang juga terdapat daerah kajian di Samudra Pasifik. Kenapa sih harus Teluk Cendrawasih? Teluk Cendrawasih adalah teluk terbesar di Indonesia, sehingga termasuk ke dalam perairan semi tertutup. Kemudian juga termasuk ke dalam bagian dari Coral Triangle, sehingga sangat ramai dihuni oleh berbagai macam makhluk laut. Lokasinya juga sangat dekat dengan Samudra Pasifik bagian barat dan dekat dengan daerah Katulistiwa, sehingga memiliki fenomena laut yang cukup unik. Terakhir, perairannya dipengaruhi oleh angin muson, arus pantai Papua, dan juga fenomena ENSO. Tujuan analisis jurnal ini untuk apa? Pertama, kita menganalisis distribusi parameter biogeokimia di Teluk Cendrawasih. Kedua, mengkaji variasi nutrien utama, yakni nitrat, fosfat, dan silikat. Ketiga, menganalisis produktivitas primer perairan. Yang keempat, mengetahui pengaruh ENSO terhadap siklus nutrien dan biogeokimia laut. Apa aja sih parameter yang kita analisis? Yang pertama ada nitrat yang fungsinya sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhan fitoplankton. Yang kedua ada silikat yang dibutuhin oleh fitoplankton tertentu, pertamanya diatom. Kemudian ada fosfat. Nah, dia ini unsur yang penting dalam pembentukan biomasa organisme laut. Yang terakhir ada net primary productivity atau NPP yang menunjukkan tingkat produktivitas biologis di perairan. Nah, ini ada grafik deret waktu dan frekuensi dari nitrat dan juga fosfat. Garis hitam itu menunjukkan nilai di Pasifik, sedangkan nilai merah itu berada di Teluk Cendrawasih. Untuk nitrat dapat dilihat kalau misal konsentrasinya lebih tinggi di Pasifik dibandingkan di Teluk Cendrawasih. Kemudian arus NGCC berperan membawa nitrat dari wilayah Pasifik. Variasi nitrat dipengaruhi oleh siklus tahunan, antar tahunan, dan intramusiman. Fenomena ENSO berpengaruh terhadap perubahan konsentrasi nitrat dapat dilihat dari lonjakan grafik yang cukup ekstrim. Konsentrasi fosfat sendiri mengalami variasi musiman dan antar tahunan. Pada periode La Nina, konsentrasi fosfat cenderung meningkat. Kenapa? Peningkatan curah hujan terjadi saat La Nina menyebabkan limpasan sungai membawa lebih banyak nutrien ke laut. Kalau yang ini adalah grafik dari silikat dan juga NPP, di mana secara bentuk mereka nggak jauh berbeda dibandingin dua grafik yang ada di sebelumnya. Konsentrasi silikat di Teluk Cendrawasih lebih tinggi dibandingin dengan wilayah Pasifik. Juga tingginya silikat dipengaruhi oleh masukan dari sungai atau runoff. Konsentrasi silikat sendiri umumnya meningkat pada musim timur dan menurun pada musim peralihan 1. Nah, produktivitas primer bersih itu menggambarkan kemampuan fitoplankton untuk menghasilkan biomasa melalui fotosintesis. NPP di Teluk Cendrawasih sendiri sebesar 599,6 mg karbon per meter persegi per hari, sedangkan di Pasifik sebesar 499,7 mg karbon per meter persegi per hari. Secara umum, Teluk Cendrawasih memiliki produktivitas biologis yang relatif tinggi. Untuk arus pantai Papua sendiri ada dua, yaitu NGCC atau New Guinea Coastal Current dan juga NGCUC atau New Guinea Coastal Undercurrent yang berperan penting dalam mendistribusikan nutrien di sekitar Teluk Cendrawasih. Nah, si NGCUC ini berada di lapisan bawah dan mengalir permanen sepanjang tahun. Habis itu pusaran arus atau eddy dan upwelling mempengaruhi distribusi, juga ketersediaan nutrien yang tinggi meningkatkan produktivitas primer di perairan. Berbeda dengan NGCUC, NGCC itu berada di lapisan permukaan sekitar 0-50 meter di bawah permukaan laut dan arah alirannya berubah mengikuti musim. Nah, sebagai contohnya dapat dilihat dari gambar ini. Apa sih pengaruh dari ENSO? Fenomena ENSO memengaruhi suhu laut dan distribusi nutrien. Saat El Nino menyebabkan perubahan suhu di bawah permukaan. Selain itu, juga mempengaruhi distribusi nitrat dan produktivitas perairan. Sedangkan saat La Nina meningkatkan curah hujan dan limpasan sungai. Selain itu menambah suplai nutrien ke perairan dan meningkatkan produktivitas biologis laut. Dari yang udah dijelasin sebelumnya, kita bisa tahu gimana sih siklus biogeokimianya. Yang pertama, nutrien dibawa oleh arus Pasifik, yang kemudian nutrien-nutrien tersebut diambil oleh fitoplankton dengan melalui proses fotosintesis. Nutrien tersebut diubah menjadi energi oleh fitoplankton. yang kemudian energi tersebut dipakai oleh makhluk-makhluk laut dalam siklus rantai makanan, yang kemudian saat hewan-hewan tersebut mati, hewan-hewan tersebut akan diuraikan oleh bakteri yang membentuk kembali nutrien-nutrien yang kemudian akan larut di dalam air. Kemudian nutrien-nutrien tersebut akan terbawa oleh arus dan kembali ke Pasifik, yang membuat siklus akan kembali terulang.
Dari semua itu, kita bisa buat kesimpulan kalau Teluk Cendrawasih memiliki siklus biokimia yang dipengaruhi oleh pasukan nutrien dari Samudra Pasifik dan masukan daratan. Nitrat, fosfat, dan silikat menunjukkan variasi musiman serta antar tahunan. Produktivitas primer di Teluk Cendrawasih relatif tinggi karena ketersediaan nutrien yang cukup. Kemudian ENSO merupakan faktor penting yang mengontrol dinamika nutrien dan produktivitas perairan. Berikut ini adalah pustaka yang digunakan untuk analisis. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.